Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali ya, saya Fadilita Putri yang siap menemani Anda selama 1,5 jam ke depan dalam program Bincang Medika. Hari ini Mitra Muslim kita sudah masuk ya di hari Sabtu tanggal 10 Syawal 1442 Hijriah. Hari ini bertepatan juga sudah masuk ya di tanggal 22 Mei 2021. Wah, gimana nih Mitra Muslim? Sudah menjalankan ya di minggu yang ketiga bulan Mei Mitra Muslim ya. Semoga Anda selalu sehat walafiat bersama dengan keluarga, saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Semuanya Mitra Muslim ya bahagia, sentosa harmonis di dalam keluarga. Wah, kalau bicara kesehatan, kayaknya paling tepat ya Mitra Muslim kita akan ngobrol bersama dengan sosok pakar yang ahli di bidangnya juga pagi hari ini dalam program Bincang Medika spesial bersama dengan Rumah Sakit Surabaya Ahmad Yani, RSI Surabaya Ahmad Yani ya. Boleh dicatat dulu alamatnya, rumah sakit ada di Jalan Ahmad Yani nomor 2 sampai 4 Wonokromo, Surabaya. Ya, Mitra Muslim pagi hari ini tentunya V tidak sendiri, ada rekan-rekan juga yang bertugas ya, siaran bersama dengan 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, kemudian juga ada rekan-rekan yang bertugas ya di 88,1 FM Angkasa 7 Temanggung, Jawa Tengah. Mitra Muslim, yang namanya sehat itu gimana sih? Pastinya kan kita produktif, bisa menghasilkan sesuatu, kemudian bisa melakukan aktivitas ya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Mitra Muslim ya sudah terkena satu penyakit aja, contohnya hipertensi, wah kayaknya ini sudah menjadi masalah kesehatan yang global Mitra Muslim ya. Karena memang kalau dari sebuah data yang ditemukan ya di Riskesdas tahun 2018, riset kesehatan dasar Mitra Muslim menunjukkan peningkatan prevalensi hipertensi di Indonesia dengan jumlah penduduk kan kita sekitar 260 jutaan ya Mitra Muslim. Ada 34,1% dibandingkan di data 2013 yang lalu. Itu untuk prevalensi hipertensinya 27,8%. So, ini peningkatan dari penderita ya hipertensi itu sendiri Mitra Muslim. Baik, dan ini semua Mitra Muslim ya untuk menurunkan prevalensi dan insiden penyakit kardiovaskuler akibat hipertensi dibutuhkan tekad yang kuat, komitmen bersama ya secara berkesinambungan dari semua pihak. Tenaga kesehatan iya, pemangku kebijakan iya, peran masyarakat juga. Wah, Masya Allah ini sangat dipentingkan Mitra Muslim ya. Yuk cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat lebih lama ya, bersama dengan Dr. Agus Prabowo, spesialis penyakit dalam yang sudah tersambung melalui line telepon. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fi. Masya Allah, sehat ya dokter? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, baik, ini berarti sedang dinas ya dok ya pagi ini. Iya, Mbak. Kita ganggu dulu sedikit ya dokter ya, Iya, izin ya. iya. Oke, karena pingin memberitahu kepada Mitra Muslim semuanya ya. Boleh deh dok, kita kenalkan terlebih dahulu hipertensi itu seperti apa sih? Silakan dokter. Ya. Kita tahu kan hipertensi ini merupakan salah satu kondisi medis yang sebenarnya dia tidak memberikan gejala, makanya sering disebut silent Silent killer killer. ya. Oke. Iya. Jadi Mhm. tanpa gejala tiba-tiba orang datang dengan tensi yang tinggi, makanya itu kita harus mewaspadainya. Mhm. Bagaimana cara mewaspadainya? Ya, kita harus pertama ya harus kontrol ke dokter yang pasti ya. Mhm. Kalau Oke. mau kan kita ketahui tadi Mbak Fe udah ngomong kalau apa namanya data Semakin meningkat. Mhm. risk kerja kita yang tahun 2018 Mhm. terjadi peningkatan angka kejadian hipertensi hingga Iya, menjadi 34,1% itu betul betul. dibanding 5 tahun yang lalu, di Mhm. mana hal tersebut memberikan beban yang berat bagi apa namanya timbulnya angka kesakitan maupun Mhm. jika terjadi komplikasi dapat mengakibatkan peningkatan angka kematian juga. Mhm. Mhm. Oke, baik.
Jadi boleh diketahui dulu dok, hipertensi itu apa sih? Mungkin Oh, iya. biar kita semakin paham juga dokter. Karena kan silent killer ya, kayaknya baru Iya, sakit betul. banget. Itu kayaknya orang Indonesia banget dok ya. Bahkan takut Mm, untuk periksa, ya kan? iya, iya, betul. Yang lebih parah itu kalau udah menimbulkan gejala baru datang ke rumah sakit. Rumah Nah, sakit, sebenarnya ya. hipertensi itu apa sih dokter? Silakan. Hipertensi itu merupakan mm, terjadinya peningkatan tekanan darah ya, yang lebih dari atau sama dengan di atas 140/90, di mana itu kita melakukan pemeriksaan secara 2 kali pemeriksaan dalam kondisi pasien harus tenang, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kan kadang-kadang ada pasien datang, ya mungkin waktu pemeriksaan awal tensinya itu kan bisa eh, atau sedang apa namanya habis berjalan atau sedang beraktivitas, makanya kita sarankan sebelum dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kita Mm-mm. sarankan untuk penderitanya atau pasien tersebut untuk beristirahat dulu minimal 5 menit sampai 15 menit agar Oh, tenang, sehingga oh. kita mendapatkan gambaran Yang valid ya dok ya. tekanan darah yang optimal. Oke, baik. Seperti itu ya, mitra muslim ya. Dan ini masih sama nggak sih dok dengan mungkin ya kalau yang ada di masyarakat kan di Hmm. atas 140 tuh udah dikatakan darah tinggi katanya kayak gitu dok. Atau mungkin sekarang sudah ada penilaian perubahan dari diastol dan sistol dan diastolnya ini dok. Nah, kalau kriteria hipertensi tersebut ada beberapa Oh, kriteria sih sebenarnya. oke. Tapi yang saya ambil kan ini berdasarkan eh, apa namanya Mhm. dari apa namanya ikatan INA SH, Mm-mm. Indonesian Hypertension Association itu, Oh, oke. kita hipertensi kita bagi menjadi kalau optimal itu Heeh. tensinya kurang dari 120 di Oke. bawah 80. Mm-mm. Tekanan darah diastolnya di bawah Oke. 80. Oke, Kalau siap. normal itu antara 120 sampai 129, sedangkan diastolnya antara 80 sampai 84. Nah, Mm-mm. kalau Mm-mm. normal tinggi itu di atas 130, atau kita biasanya orang awam mengatakan ini adalah prehipertensi dengan tensinya Oh. 130 sampai 139 dengan diastolnya 85 sampai 89, Mbak. Sedangkan kalau Mm. udah mulai hipertensi itu stage 1, itu kita katakan hipertensi stage 1 itu Mm-mm. jika tekanan darah sistolnya 140 sampai 159 dengan tekanan diastolnya 90 sampai 99. Oh, Nah, oke. ya itu udah mulai katakan hipertensi, Mm-mm. Mm-mm. hipertensi stage 1. Oh, siap-siap dokter. Kalau stage 2 itu antara 160 sampai 179 dengan sistolnya, dan diastolnya antara 100 sampai 109. Hmm, oke. Baik. Dan kalau kita mendengar ya, ada beberapa grade seperti ini, Uh-uh. kayaknya membuat kita nggak boleh takut lagi untuk tensi ya dok ya. Harus sering, Nah, harus teratur juga. Karena kan memang mungkin banyak yang nggak deh nggak tensi nanti takut ketahuan gitu ya berapa tekanan darahnya. Nanti takut dikatakan hipertensi atau mungkin hipotensi juga ya dok ya dan lain ya, sebagainya. Oke, baik. Nah, ini memang disarankan dokter karena hipertensi juga bisa ke usia berapa saja ya, tapi mungkin ada faktor resiko ya, untuk usia-usia yang lebih tua gitu ya, Dok ya. Ini ya, betul, betul. disarankan kita dari usia berapa sih dokter mulai rutin untuk melakukan check up atau mungkin mulai rutin untuk mengetahui lah berapa sih tekanan darah saya. Nah, itu harus seperti apa sih, Dok? Ada saran? Kalau hipertensi sih sebenarnya semakin muda semakin disarankan untuk cek ya, Mbak. Misalnya kalau Mm-mm, misalnya walaupun mm-mm. ya apa namanya tekanan darahnya masih optimal, masih di Oke. bawah Mm-mm, 120/80, mm-mm. itu memang nggak harus apa namanya setiap bulan check up, cuman ya itu kita bisa lakukan minimal 5 tahun sekali. Itu semakin muda semakin Baik ya, semakin Dok ya. baik sih kalau untuk Ah. mengetahui itu. Cuman ya kalau kita misalnya tahu kalau kita tekanan darahnya optimal, yaitu di Mm-mm. bawah 120/80, Mm-mm. itu kita bisa lakukan check up minimal 5 tahun sekali, Mbak. Oke. Tapi kalau misalnya
ya sudah mulai ada peningkatan yang Mm-mm. di atas 120 sampai 129, minimal 3 tahun sekali. Mhm. Tapi kalau misalnya sudah mulai tinggi, itu minimal 1 tahun sekali kita lakukan Oke. general check up. Siap deh. Nah, seperti itu mitra muslim ya. Jadi jangan takut untuk check up atau memeriksakan diri sendiri ke rumah sakit. Salah satunya mungkin bisa di Rumah Sakit Ahmad Yani ya, dokter ya. Ya, Oke. Nah, dokter sendiri ini praktek setiap hari apa saja, dok? saya praktek di Ahmad Yani Mm-mm. Sabtu Mbak, di setiap Oh, Sabtu dari jam oke. 8 sampai jam 12 siang. Oke. Jam 8 pagi sampai jam 12. Siap deh. Seperti itu ya mitra muslim, nanti kalau mau ketemu sama dokter Agus boleh hari ini ya, Sabtu. Siap. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Sebenarnya apakah juga ada faktor resiko seseorang itu bisa terkena hipertensi sendiri, tapi nanti setelah beberapa iklan. Istirahat dulu ya dokter ya. Nah, Insya Allah nanti kami akan hubungi kembali. Dan juga untuk Anda mitra muslim, ayo silakan bergabung ya. Monggo 03156245555. WhatsApp juga silahkan di 0855300938. Program Bincang Medika spesial bersama dengan Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Kami segera kembali. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika. Bincang Medika. Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. New brand, new hope, new spirit. Moving from traditional to digital. Ya, mitra muslim, setidaknya ada 1,13 ya miliar orang di dunia yang mengidap hipertensi. Angkanya ini hampir 4 kali lipat penduduk Indonesia loh mitra muslim. Hati-hati ya, dampak hipertensi ini nggak main-main. Masalah tekanan darah tinggi itu bisa memicu berbagai komplikasi. Salah satunya mungkin nyeri dada, serangan jantung, sampai gagal jantung. Nah, uzubillah min dzalik ya mitra muslim ya. Oleh karena itu kita belajar bareng yuk. Sekarang mungkin yang masih santai aja, yang woles gitu ya, tekanan darah saya itu masih normal-normal aja sih Mbak Ave, aman kok, alhamdulillah juga sering check up. Nah, ini apakah juga ada faktor resikonya ya? Apakah turunan juga mempengaruhi genetik? Oke, langsung tanya aja sama ahlinya ya, Dokter Agus Prabowo, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Oke, baik. Dokter, kita lanjutkan kembali ya. iya Mbak. Oke, siap. Nah, dokter, faktor resikonya ini apa aja, dokter ya? Kalau misalnya kita masih tenang-tenang aja, apalagi usianya masih nggak usia-usia rawan ya, dok ya, masih di bawah 30 tahun, masih 20, 25. Nah, ini apakah juga ada yang memicu lagi, dok? Faktor resikonya apa aja? Silakan. Hmm, ada beberapa kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, Mbak. Mm-mm. Pertama itu adalah penyakit diabetes sendiri. Oh, Mana sekitar oke. 6 dari 10 penderita diabetes itu memiliki kondisi hipertensi. Yang Mm-mm. kedua, pasien dengan diet yang tidak sehat, yaitu konsumsi tinggi garam, rendah Heeh, kalium, heeh. rendah serat juga. Yang tidak suka makan sayur itu juga. Hmm. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik, di mana gerakan tubuh yang eh, kita kekurangan inactivity gitu Mbak. Jadi itu kan salah satu faktor risiko juga untuk timbulnya salah satu yang keempat faktor risiko yang meningkatkan diabetes itu kita sendiri itu, mana Mm-mm. membuat jantung yang bekerja lebih keras untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Mm-mm. Yang Oke. kelima itu adalah konsumsi alkohol yang berlebihan, di mana dapat mempersempit pembuluh darah kita. Oh, Yang siap keenam siap. adalah merokok, di Mhm. mana nikotin dalam produk tembakau itu memicu sistem saraf untuk melepaskan zat kimia yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Mhm. Yaitu bagi salah satu beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko timbulnya hipertensi. Mhm. Siap siap. Baik. Dan ini semua kayaknya ada beberapa yang lifestyle ya, berarti ya dokter ya. Iya, Kalau betul. kita dengarkan baru saja,
Ini berarti boleh dimodifikasi ya mitra muslim ya. Berarti bisa untuk dicegah juga gaya hidup Anda. Oke, mulai ada pertanyaan yang masuk dokter. Boleh ya sambil saya bacakan. Mitra muslim yang lainnya juga boleh telepon ya. Silakan 03156245555. WhatsApp boleh dilanjutkan 0855 3000 938. Ini ada Bapak Irawan Muharto yang sudah masuk melalui WA juga. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa besar sih dok pengaruh usia terhadap tekanan darah? Nah alhamdulillah saya ini kan usianya 61 tahun dokter. Ini Pak Irawan ya. Tapi tensi saya itu 100/71. Ini tergolong darah rendah atau bagaimana ya dok ya? Cukup berbahayakah untuk usia saya? Silakan dokter. Terima kasih Pak Irawan atas pertanyaannya. Memang kalau dari berbagai jurnal mengatakan bahwa memang penambahan usia atau meningkatkan usia itu mempengaruhi juga untuk timbulnya peningkatan dari tekanan darah. Tapi itu tergantung dari kondisi pembuluh darah Bapak dan dari gaya hidup Bapak sendiri. Apabila Bapak melakukan gaya hidup yang sehat dan faktor itu tidak faktor risikonya juga seperti tidak merokok, itu kan juga memperbaiki pembuluh darah sehingga resiko untuk timbulnya darah tinggi kan tidak muncul seperti itu. Oke. Kalau 100/70 ya saya rasa bukan hipertensi itu. Oh, baik. Oke, masih amankah dokter? Masih dikatakan aman atau harus juga ke rumah sakit untuk check up dan lain sebagainya? Nah, itu kalau aman atau kita masih perlu pemeriksaan lebih lanjut sih. Saya perlu dievaluasi ini tensi segini ini. Ya memang kalau tensi segitu sih masih belum tahu hipotensi sih, saya masih belum bisa mengatakan bahwa itu hipotensi. Dan seharusnya dilakukan pengecekan atau dilakukan pengecekan secara berkala ya. Untuk mengevaluasi lebih lanjut. Oke, baik. Seperti itu ya, semoga terjawab untuk pertanyaannya di pagi hari ini Pak Irawan. Sehat selalu ya untuk Anda. Oke, ini ada yang masuk juga dari Pak Ahmad Maulana dari Gresik ini dokter. Mau bertanya, nah kemarin hari Rabu itu tanggal 19 ya, mau vaksin kan dokter. Ini dilakukan pengecekan dulu. Tensi darah saya 189 dok. Nah, terus diminta untuk istirahat kan 10 menit. Kemudian ditensi lagi. Nah, ini malah naik dok 190. Akhirnya saya batal vaksin. Bagaimana ya dok biar tensi darah saya itu bisa normal? Bolehkah saya minum obat vitamin C, vitamin B? Nah, usia saya saat ini 43 tahun dokter. Nah, ini gimana? Silakan dok. Ya, makasih Pak Ahmad atas pertanyaan. Ya, untuk hipertensi merupakan untuk vaksin sendiri ada batasan ya Mbak sih kalau pasien yang dengan hipertensi yang diperbolehkan vaksin adalah pasien yang dengan tidak boleh lebih dari 180/90 itu. Mungkin Mbak Ahmad ini kan dalam batas ya Mbak sih ya. Cuman katanya diventilasi naik. Halo? Iya, malah naik dokter. Iya, itu ya berarti kemungkinan Pak Ahmad setelah istirahat dilakukan tensi ulang naik, berarti ya Pak Ahmad kemungkinan besar ya memang hipertensi Mbak. Kalau kayak gitu. Dan itu perlu kalau hipertensi kan memang lini pertamanya kan memang sebenarnya kan modifikasi gaya hidup dulu. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa dilakukan, maka kita harus mulai dengan menggunakan obat-obatan atau medikamen. Oke. Baik. Jadi untuk vitamin dan lain sebagainya nanti ya mungkin dokter ya ditambahkan setelah sudah untuk pemeriksaan kepada dokter ya. Gitu ya dok ya? Oke. Seperti itu ya Pak Ahmad, mungkin bisa diperiksakan terlebih dahulu. Atau mungkin ada sementara sebelum datang ke dokter ada yang mau disarankan juga mungkin dari makanan dan lain sebagainya dokter? Ya itu sebenarnya kan kalau untuk tata laksana hipertensi yang pertama lini pertamanya sebenarnya kan bukan medikamen Mbak. Kita kan bisa
melakukan perubahan gaya hidup itu tadi. Mm-mm. Perubahan gaya hidup itu seperti yang kalau misalnya kurang aktivitas yang tadi, seperti apa namanya, yang pertama Berolahraga jika ya. Mm-mm. kurang aktivitas kita Mm-mm. harus melakukan olahraga. Mm. Yang kedua itu menjaga berat badan, di mana kita harus menjaga berat badan agar tetap di rentan normal, Mm-mm. di mana BMI-nya itu masa indeks body massa indeks kita itu kalau yang normal itu antara 18,5 sampai 24,9. Mm. Yang ketiga, konsumsi makanan kita, mana kita harus mengurangi makanan yang berlemak, baik memperbanyak makanan sayur, buah, mengurangi konsumsi garam, dan menghindari konsumsi alkohol. Seperti itu. Mm. Oke, baik. Seperti itu mitra muslim ya, harus dijaga juga untuk lifestyle-nya. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya bersama dengan mitra muslim. Tentunya kita mau mencari ilmu dulu ya mitra muslim di pagi hari ini. Monggo untuk yang mau bertanya silakan 03156245555, WhatsApp juga monggo di 0855 3938. Dokter, insya Allah nanti kami akan hubungi kembali nggih. Kita istirahat dulu sejenak. Oke, baik, dan juga untuk Anda mitra muslim jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Bincang Medika spesial bersama dengan Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Pagi hari ini kita membahas ya, cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat dan lebih lama. Kami segera kembali. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika. Bincang Medika. Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. New brand, new home, new spirit. Moving from traditional to digital. Kembali dalam program Bincang Medika, mitra muslim pagi hari ini membahas cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat dan lebih lama. Dan pagi hari ini bersama dengan Dr. Agus Prabowo, spesialis penyakit dalam ya dari RSI Surabaya Ahmad Yani. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya dokter. Ya, Oke, siap. Nah, ini juga sudah mulai banyak pertanyaan lagi dok. Boleh sambil kita bahas kembali ya dokter ya di pagi ya. hari ini. Oke, nah yang tadi usia 43 tahun sudah ya untuk obat dan vitamin mungkin bisa mendapatkan anjuran dari dokter. Ini ada yang mengirimkan voice note dokter. Izin saya putarkan dulu ya dok di pagi hari ini dari Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak V, saya Pak Rahman Sidosermo. Saya sekarang usianya 56 mau ke 57. Tensi saya itu di kisaran antara 140 sampai 150, bawahnya 90. Saya mengkonsumsi obat Micardis 40 mili. Saya juga ya gula darah ada terkontrol. Saya juga mengkonsumsi Glimepiride 2 mili dengan kadar gula biasanya itu antara 120 140. Yang saya tanyakan, kenapa walaupun saya mengkonsumsi obat darah tinggi itu kok masih tetap di range segitu gitu, tidak bisa turun. Padahal aktivitas saya rajin olahraga, seperti sekarang ini saya sepedaan sekitar setengah jam, dan saya tidak merokok, dan tinggi saya 178, berat badan saya 177, artinya normal. Mohon advice-nya. Lifestyle yang seperti apa yang harus saya lakukan, dan bagaimana bisa mencapai normal gitu ya. Tensi yang 138 atau 120 80. Usia saya salah sampaikan lagi, itu adalah 56 sampai 57. Terima kasih dokter. Mohon
advice-nya yang terbaik dan langkah apa yang harus saya lakukan. Makanan selalu saya jaga, jadi memang kadang-kadang saya makan padang, tapi kadang-kadang ya biasa aja. Jadi lifestyle saya itu saya kondisinya seperti itu. Jadi kenapa kok masih tinggi padahal sudah mengkonsumsi? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahman. Wah, hati-hati di jalan ya Pak, via Manila. Katanya tadi sedang bersepeda. Oke, ini dokter, apakah memang bisa dinormalkan kembali dengan usia yang sudah 56 ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini minum obatnya rutin, lifestyle-nya Alhamdulillah sudah mulai dirubah gitu ya, dijaga. Silakan Dokter Agus. Terima kasih Pak Rahman atas pertanyaannya. Ya, untuk Pak Rahman dengan usia 56 ini dengan riwayat adanya diabetes, sebenarnya target gula darahnya itu adalah kalau pasien dengan diabetes target gula darah yang dikehendaki sebenarnya memang kalau bisa di bawah 130 tapi tidak di bawah 120. Memang seharusnya tapi dengan mengkonsumsi mitartis atau telmisartan tersebut harusnya bisa terkontrol ya. Mungkin ada faktor lain juga yang menyebabkan gula darahnya masih belum bisa terkontrol. Tapi kalau dari dilihat Bapak olahraga, menjaga pola makan yang baik, kadar gula sudah terkontrol, mungkin ada faktor-faktor lain kita sebenarnya. Kalau namanya itu mungkin juga apakah ada faktor pikiran, stres itu juga bisa mempengaruhi sebenarnya Pak. Apa pola tidurnya, apakah Bapak tidurnya sudah cukup minimal 8 jam per hari, seperti itu nanti. Okay. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan semua itu, mungkin ya masih perlu ditambah dengan kombinasi ditambah obat sih Mbak, kalau misalnya mau sampai sesuai dengan target yang ingin dicapai tersebut. Oke, baik. Dan ini memang Pak Rahman ini sering ya kalau memang kita membahas darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya itu selalu menghubungi gitu. Nah dokter, sebenarnya kalau usia-usia yang sudah seperti Pak Rahman ya 50 ke atas dan lain sebagainya bisa lepas obat nggak sih dok? Maksudnya gimana? Ya kan ini kan berarti sudah ada diagnosa untuk tekanan darah tinggi ya. Itu ada nggak sih dok kemungkinan ya ke depannya itu bisa tidak mengkonsumsi obat terus-menerus gitu dok? Bisa atau diturunkan dosis dan lain sebagainya, itu ada kemungkinan seperti itu nggak sih dokter? Nah, ya, kalau darah tinggi itu kan bilangnya penyakit yang bukan itu disembuhkan sih Mbak. Jadi darah tinggi itu adalah penyakit yang harus kita kontrol agar tidak menimbulkan komplikasi. Jadi bukan kalau misalnya darah itu terkontrol, dia berhenti obat, bukan seperti itu. Jadi walaupun darahnya sudah terkontrol, sesuai dengan target, kita tetap menganjurkan untuk tetap mengkonsumsi obat, cuman memang dosisnya biasanya kita turunkan sampai dosis efektif terkecil yang bisa ditolerir sama pasien, sehingga memberikan efek perlindungan, tetap memberikan efek perlindungan agar tidak tertimbul komplikasi yang lebih lanjut, seperti itu. Oh, oke, baik. Seperti itu ya Mitra Muslim ya, supaya juga semakin tercerahkan gitu. Pasti kan banyak pertanyaan ya dok ya, saya ini udah bosan minum obat nih, ada nggak mungkin ya yang lain sebagainya gitu. Oke, baik, seperti itu ya Mitra Muslim. Oke, kita lanjutkan kembali dari salah satu Mitra Muslim kita, Bu Tuti Rahayu di Gedangan, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketika saya periksa dok, tensi saya tertera 134/92. Nah, detak jantungnya 74. Ini sistol dan diastolnya yang mana ya dok ya? Kemudian yang kedua, saya harus minum kata dokter ya, saya ini harus minum amlodipin 5 mg sekali sehari. Nah itu nggak apa-apa ya dok ya, karena tensi saya itu memang nggak pernah normal sampai sekarang. Makanan apa yang bisa saya konsumsi supaya tensi saya itu normal? Terus pernah tensi 190 sampai 190 per 120, mohon maaf. Tapi nggak kerasa dok, nggak kerasa apa-apa. Usia saya 56 tahun dokter. Nah ini seperti apa, silakan. Terima kasih Bu Tuti dengan ya, untuk Bu Tuti dengan usia 56 tahun dengan tensi 134/92 yang
sistolnya ini 134 Bu Titi, Iya. diastolnya 92. Untuk sistolnya ini 134 itu apa namanya udah kira kalau prehipertensi, cuman yang diastolnya ini yang agak tinggi ya Bu ya, 92 atau 90 ke atas itu udah masuk hipertensi sih Bu. Kalau yang disarankan dari dokter sudah dapat amlodipin, itu monggo dilanjutkan, dirutinkan dulu, nanti tetap dievaluasi minimal 2 kali kontrol Bu, untuk apa nanti penyesuaian dosis, apa perlu ditingkatkan atau perlu ditambah obat atau gimana nanti. Kalau yang sampai 190 ya itu tadi Mbak, kalau hipertensi kan tadi yang silent killer itu dimana dia tidak akan memberikan gejala sebenarnya berarti. Dia akan memberikan gejala jika sudah timbul komplikasi. Oke. Baik, jadi emang nggak kerasa beneran ya dok ya, yang tadi Iya, ya? betul. Ya Makanya Allah. kalau seperti itu saya sarankan sih tetap minum obat rutin sih Mbak. Kalau Ah, untuk butuh tadi ya oke. tetap dilanjutkan, tetap kontrol rutin agar tidak timbul komplikasi. Dimana hipertensi ini komplikasinya banyak loh sebenarnya. Ah, Dia menarget beberapa organ tubuh, contohnya di jantung itu bisa terjadi pembesaran ventrikel kiri, penyakit jantung koroner, serangan jantung atau insap miokard, gagal jantung kronik maupun gangguan irama jantung. Kalau di ginjal itu jangka panjangnya bisa menjadi gagal ginjal, waktu yang kedepannya bisa kalau misalnya fungsi ginjal sudah berfungsi, nanti harus cuci darah. Kalau di otak itu bisa terjadi stroke, dari stroke perdarahan maupun iskemik maupun TAE itu tersebut. Nah, kalau di mata bisa gangguan penglihatan di mana dia mengganggu sistem saraf mata atau retina matanya. Oke. Jadi itu Mbak. Kita akan menghindari komplikasi-komplikasi yang jangka panjang dari hipertensi itu. Yang nantinya malah jauh lebih berbahaya ya. Oke, baik. Itu buat Siap. mencegah daripada mengobati kan Mbak. Siap deh. Preventif memang lebih utama ya dok ya daripada Ya. kuratif. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya dokter setelah beberapa jeda berikut ini, dan saatnya kita untuk menyimak program Kilas Warta. Dokter istirahat dulu sejenak nggih. Betul. Siap. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim, jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap bersama kami dan stay tune ya. Boleh interaksinya nanti 031 5624 555. WhatsApp juga boleh di 0855 300938. Kami segera kembali 38. Baik Mitra Muslim, kembali dalam program Bincang Medika ya. Pagi hari ini membahas cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat dan lebih lama. Anda boleh bergabung, silakan interaksi 031 5624 555. WhatsApp juga boleh ya Mitra Muslim di 0855 300938. Pagi hari ini bersama dengan Dr. Agus Prabowo, spesialis penyakit dalam. Oke dokter, kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, dokter, ini juga ada WhatsApp yang masuk lagi, Dok. Dari Mitra Muslim kita ada Ibu Ngati ya, Ibu Nur ya. Oke, Ibu Ningsih, usia 74 tahun, dokter. Dan tensi saya ini stabil, kadang tinggi sampai 150/70, Dok. Cenderung bawah itu sampai 60. Oh, ini sistem diastolnya ya. 120/60 juga pernah. Dan hasil pemeriksaan dari jantung, pembuluh darah itu sempit, Dok. Ini pembawaan dari lahir katanya. Akibatnya memang sering nyeri dada yang berdebar. Mohon solusinya. Saat ini saya konsumsi obat Herberser dan Globidogrel. Iya, gitu katanya dokter. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak. Untuk Bunur usia 7 bulan dengan tensi 150/70 yang dimana diastolnya yang cenderung rendah ya pasti. Ya mungkin itu karena tadi kan dikatakan ada apa namanya penyempitan pembuluh darahnya itu mungkin sih. Mungkin karena faktor itu juga sih sebenarnya. Tapi kalau yang penting itu tekanan darahnya tetap terkontrol sih Mbak. Kalau menurut saya kalau dengan usia 70 tahun ya tadi Mbak. 74 tahun, dengan 74 tahun tensinya masih ya maksudnya nggak terlalu tinggi sekali sih masih. Kalau mau ditargetkan turun lagi takutnya yang bawah juga turun nanti belum. Oke. Ya jadi ya tetap
dievaluasi lagi. Siap, seperti itu ya Mitra Iya. Muslim. Semoga juga bisa membantu untuk Ibu Ningsi selalu sehat juga ya. Konsumsi obatnya berarti dilanjutkan saja ya dokter ya. Ini mungkin Clopidogrel ya Ibu ya mungkin. Oke, baik, siap. Ibu Maratul, dokter mohon maaf tolong penjelasannya. Apakah ada dampak vaksin juga ya untuk seseorang yang tidak pernah minum obat? Dan ini alhamdulillah saya ini kan tidak pernah sakit berat dok, dan yakin hanya rutin konsumsi minyak zaitun serta jalan kaki. Usia saya 55 tahun. Dulu 20 tahun yang lalu pernah sekali minum obat cuma sakit gigi. Kemudian pelupuk mata saya langsung bengkak besar dan dadanya drodok dok. Waduh, ini mohon sarannya ya sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf. Oke, Ibu Maratul Hidayah. Nah ini juga tetapi tidak periksa gitu ya Bu ya. Ini berarti ya. Baik, silakan dokter. Kalau boleh tahu saya ini di satu ini minum obat apa ya? Ini nggak disebutkan dokter untuk pagi hari ini. Mungkin takutnya alergi ya dan lain Iya, sebagainya juga ya. kalau seperti itu Heeh. takutnya alergi. Jadi harus kalau alergi ya harus hentikan obat penyebab alerginya yang utama itu. Oke. Baik, seperti itu Ibu Maratul Hidayah ya. Kalau vaksin sendiri ini mungkin vaksin COVID ya Ibu yang ditanyakan ya. Alhamdulillah insya Allah sebelum vaksin gitu diperiksa lagi ya dok ya. Ada pengecekan ya. Biasanya kan dicek dulu Mbak, Mm-mm. tekanan darahnya, suhunya kan seperti itu kalau vaksin. Kan nggak langsung disuntikkan kan enggak. Biasanya kan dievaluasi dulu. Kan ada screeningnya juga, biasanya kan ada questionnaire-nya itu, apakah ada sakit kayak diabetes, kencing manis, atau darah tinggi, seperti itu kan ada questionnaire-nya yang harus diisi. Oke, baik. Kayak gitu ya Mitra Muslim ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, sebelum vaksin pun sudah dilakukan pengecekan. Oke, baik dokter, kita lanjutkan kembali. Di pagi hari ini kan membahas cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat dan lebih lama. Nah, menurut dokter sendiri, memang yang sekarang yang datang seperti apa sih dok? Yang datang ke dokter spesialis penyakit dalam ini pasien-pasiennya sudah memang darah tinggi banget terus baru datang ke dokter atau seperti apa nih? Nah, kalau pasien kita yang kalau yang penyakit dalam rata-rata sih kalau yang hanya darah tinggi saja sih jarang sih, biasanya ada diabetesnya, jadi nggak cuma satu penyakit aja yang datang biasanya. Oke. Baik. Nah, ada yang disarankan tidak dokter? Apalagi di sekarang ini kan kita masih pandemi gitu ya. COVID-19 masih ada di Indonesia dan di dunia bahkan belum dicabut pandeminya. Apa sih dok yang bisa ditingkatkan dari segi makanan mungkin atau keseharian? Silakan dokter. Ya kalau terkait dengan pandemi, kita hidup di era pandemi, yang saya ingatkan sih ya tetap lakukan protokol 3M itu Mbak B. Pakai masker, jaga jarak, sama jangan berkerumun itu. Terus kalau misalnya sudah ada penyakit seperti diabetes, darah tinggi, saya sarankan untuk tetap rutin mengontrol obat-obatnya agar penyakitnya tetap terkontrol. Di mana penyakit itu kan komorbid terhadap jika ada COVID itu kan penyakit komorbid itu sebenarnya bisa memperparah COVID-nya. Cuman kalau penyakit komorbid itu bisa kita kontrol, kan tidak memperparah. Jika ya kita nggak tahu kan kita terpapar atau enggak, itu kan apalagi zaman seperti ini kan kita kan kalau bisa ya 3M itu masih. Oke, tetap ya 3M-nya dilakukan. Untuk jaga lifestyle-nya juga tetap ya harus dilakukan juga. Oke, baik. Nah dokter, yang paling bisa kita minimalisir atau pada saat gimana sih dok kita harus datang ke rumah sakit itu ketika kita sudah mengalami gejala atau keluhannya seperti apa? Nah, kalau hipertensi itu kan namanya dari awal kan diomongkan bahwa silent killer ya. Silent killer, dia kan bagian besar kan tanpa gejala. Jika sudah timbul gejala, biasanya itu sudah timbul komplikasi. Cuman makanya daripada itu
supaya itu kita harus melakukan deteksi dini sih sebenarnya. Mm-mm. Sebenarnya kalau bisa disarankan untuk melakukan check up rutin sih sebenarnya. Kalau check up rutin itu kan kita tahu kondisi badan kita, seperti kalau tekanan darah kita ini sudah optimal atau mengalami peningkatan, dan kalau kita lebih awareness-nya kita lebih Ditingkatkan juga ya. dia lebih tingkatkan kan untuk timbul komplikasi tersebut kan tidak sampai timbul terjadinya komplikasi, Hmm. sehingga kualitas hidup kita akan jadi lebih baik. Kualitasnya jauh lebih baik insya Allah ya. Oke, baik dokter, nanti kita akan sampaikan lagi saran-sarannya kepada mitra muslim di segmen yang terakhir ya dokter ya, setelah jeda berikut ini. Nanti insya Allah kami akan segera menghubungi kembali. Oke, dan juga untuk Anda mitra muslim jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap bersama kami ya dalam program Bincang Medika. Kami segera kembali. Baik mitra muslim, kembali dalam program Bincang Medika pagi hari ini bersama dengan RSI Islam ya Surabaya Ahmad Yani, dan membahas cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat dan lebih lama. Ada Dr. Agus Prabowo, spesialis penyakit dalam yang sudah tersambung juga di pagi hari ini. Oke dokter, kita lanjutkan kembali dan sudah di segmen yang terakhir ya dokter. Boleh kenal-kenalan lagi bersama dengan dokter. Mungkin ada mitra muslim yang baru saja bergabung. Kalau Dr. Agus sendiri praktek di RSI ini setiap hari apa aja dokter dan jam berapa? Saya praktek di RSI dari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oke, hari ini ya bisa juga ya. Baik, nah dokter, mungkin yang perlu untuk diingatkan kembali kepada mitra muslim sebelum hipertensi itu datang menyerang ya dok ya, kita sebenarnya boleh atau mungkin disarankan mengecek ya tekanan darah kita itu setiap kapan sekali sih dok, dan mulai usia berapa, silakan. Untuk jika pasien tersebut tekanan darahnya normal yaitu di bawah 120/80, pemeriksaan tekanan darah minimal sekali tiap 1 atau 2 tahun berarti. Tapi jika dia sudah mulai hipertensi, di mana tensinya sudah mulai meningkat, di mana 120 sampai 130 atau diastolnya 80 sampai 90, pemeriksaan tekanan darahnya disesuaikan dengan minimal 1 tahun sekali berarti. Tapi kalau ada faktor risiko seperti ada penyakit jantung atau gangguan pembuluh darah, itu minimal harus dilakukan evaluasi tekanan darahnya sesering mungkin, minimal 1 bulan sekali. Seperti itu ya mitra muslim ya, silakan untuk bisa selalu rutin mengecek, jangan sampai takut gitu ya untuk cek tekanan darahnya sendiri. Oke baik, nah yang disarankan memang datang untuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat atau klinik kesehatan terdekat, atau boleh dokter sekarang kan juga ada yang elektrik ya dok ya, yang bisa digunakan sendiri di rumah seperti itu. Gimana nih kalau saran dokter? Itu dilakukan oleh pemeriksaan tekanan darah mandiri itu sebenarnya bisa dipakai. Cuman itu jika memang sudah terdapat diagnosanya, cuman itu kita lakukan jika ada halangan untuk datang ke fasilitas kesehatan sih. Sebenarnya kan kalau mau kontrol sendiri kan, cuman kita kan ya harus lebih waspada istilahnya. Perlu diterapi apa enggak, itu kan harus sesuai dengan ajuan dokter. Oke, baik. Seperti itu ya. Tapi boleh ya dok ya untuk cek sendiri ya. Boleh. Oke. Seperti itu mitra muslim. Baik, Bu Samsul mohon maaf ya tidak bisa kami angkat teleponnya. WhatsApp saja kalau di nomor 0855 3938. Telepon hanya di 0315624555. Oke, ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita jawab dokter di pagi hari ini. Ada yang masuk WhatsApp terakhir. Dokter, kalau dada sering nyeri ini juga tanda-tanda hipertensi nggak sih dok? Kenapa ya? Padahal tes rekam jantung saya juga normal. Berarti sudah melakukan pengecekan juga ini dokter. Silakan. Nah, terima kasih. Kalau nyeri dada itu kan penyebabnya banyak. Nggak cuma mungkin kalau hipertensinya sudah terjadi komplikasi. Tensinya berapa? Untuk pasiennya ini tensinya berapa dulu? Apakah selama ini ada
riwayat tensinya tinggi, terus apakah ada masalah di keluarganya kan. Oh, Jadi secara data itu psikis kan juga ya. ya banyak faktor yang menyebabkannya itu. Baik. Seperti itu. Oke. Jadi bukan langsung ya dokter ya, kita bisa self diagnose atau Evaluasinya harus mendiagnosa banyak diri banget. sendiri. Heeh. Iya. Apa namanya, tensinya aja sih sebenarnya kalau kayak gitu. Baik. Oke, semoga bisa membantu Anda semuanya mitra muslim ya, dan agar juga tidak langsung mendiagnosa diri sendirinya ini untuk hipertensi ya dokter ya. Baik. Oke, apa yang perlu diingat dokter untuk hipertensi itu sendiri agar hidupnya sehat dan lebih lama dok? Untuk mengendalikannya gimana nih? Silakan. Nah, pertama itu tekanan darah itu harus dilakukan pengecekan atau pengukuran ya Mbak, bukan hanya sekedar hanya keluhan, gimana kan hipertensi sendiri tadi kan silent killer, gimana dia jarang menimbulkan keluhan jika tidak terjadi komplikasi, sehingga kita harus melakukan evaluasi kalau lebih dini lebih baik sih untuk mengetahuinya. Jadi ya evaluasi tekanan darah itu harus dilakukan pengukuran, jangan hanya berdasarkan saya apa namanya kalau saya pusing itu belum tentu kalau pusing itu hipertensi. Banyak pikiran juga bisa pusing juga kan Mbak. Iya betul betul. Yang kedua, lakukan kalau jika sudah mencurigai adanya hipertensi, lakukan pengukuran tekanan darah secara rutin. Minimal kalau prehipertensi tadi 1 tahun sekali. Tapi kalau sudah mulai ada keluhan atau ada komplikasi, ya sesering mungkin atau minimal 1 bulan sekali kalian kontrol ke dokternya. Yang ketiga, lakukan ini masih jaga gaya hidup yang baik. Jaga gaya hidup yang baik itu seperti kita harus membatasi konsumsi garam, di mana konsumsi garam yang berlebih itu terbukti meningkatkan tekanan darah. Konsumsi garam yang baik itu minimal itu per hari itu tidak lebih dari 1 sendok teh garam. Cuman kan kita jarang kan mengukur apa namanya garam yang kita konsumsi setiap harinya itu. Ya minimal kita mengurangi makanan yang masing-masing seperti itu sih. Yang kedua, perubahan pola makan, di mana kita harus menjaga konsumsi makanan kita yang seimbang, di mana sayuran, buah-buahan, makanan yang rendah lemak, membatasi asupan makanan yang lemak jenis-jenis seperti itu Mbak. Yang ketiga, dengan melakukan penurunan berat badan atau menjaga berat badan kita tetap ideal, mana target indeks massa tubuhnya itu yang ideal itu antara 18,5 sampai 22,9. Kalau laki-laki dengan lingkar perutnya itu minimal kurang dari 90 cm, kalau pada wanita kurang dari 90 cm. Yang keempat, lakukan olahraga teratur sih, yang penting itu atau aktivitas. Jadi menghindari apa namanya kurangnya aktivitas itu kan memicu obesitas juga sih sebenarnya. Yang kelima adalah berhenti merokok atau menghindari merokok atau mengkonsumsi alkohol. Oke, baik. Semoga ikhtiar kita juga bisa membawa kebaikan ya, mitra muslim, apapun yang Anda lakukan saat ini. Dari herbal mungkin dokter, apakah mungkin juga ada yang disarankan dari makanan-makanan dan lain sebagainya gitu? Gini, kalau herbal itu sebenarnya kan herbal itu kan salah satu ikhtiar ya Mbak. Kalau saya sih sebagai dokter, saya biasanya saya minum obat bisa sama gitu. dengan herbal. Kalau saya tuh ngomong gini sama pasiennya, ibu nggak apa-apa minum herbal kan pendamping, itu kan ikhtiar. Tapi obat yang dari kami, dari dokter itu jangan dihentikan, tetap dilanjutkan dan tetap beriringan lah istilahnya. Jangan nanti kalau minum herbal lebih enak. Kita kan kalau herbal itu kan tidak ada data apa namanya data medisnya atau belum ada evidence base-nya ya? Ya, evidence base-nya itu. Cuman saya tidak melarang sih kalau pasien saya, cuman ya tetap obat dari kami tetap dikonsumsi secara rutin. Ya itu kan ada hipertensi ya, konsumsilah obat anti hipertensi dari dokter secara rutin. Yang penting tekanan darah
normal sehingga kita menghindari komplikasi sehingga yaitu bisa kualitas hidupnya lebih baik. Nah, Masya Allah, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih dokter waktunya pagi hari ini. Dokter juga sehat selalu ya. Terima kasih Oke, dokter. terima kasih. Selamat bertugas kembali ya dokter. Langsung dinas lagi ini ya. Oke. Barakallah dokter. Salam untuk keluarga besar dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra muslim, demikian untuk program Bincang Medika kita pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Terima kasih yang sudah berinteraksi juga. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Terima kasih rekan-rekan sers yang bertugas 89,9 FM Suara Muslim Lumajang. Terima kasih juga untuk 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban serta 88,1 FM Angka 17 Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih juga untuk produser eksekutif ada rekan saya Raga Satria. Saya Fadilita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tetap ya mitra muslim ya, ternyata lifestyle cukup berpengaruh nih pagi hari ini ya. Sudah kita bahas tadi terkait dengan hipertensi. Insya Allah dengan merubah gaya hidup kita juga bisa jauh lebih sehat. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, menjaga jaraknya terlebih dahulu ya mitra muslim ya. Social distancing yuk. Kemudian juga sering-sering untuk mencuci tangan. Dan tak terlupa mitra muslim kami selalu mengingatkan, kurangi dulu ya untuk pergi-pergi jauhnya ya mitra muslim ya, kurangi mobilitasnya dan jauhi kerumunan mitra muslim ya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bertugas. Barakallah untuk hari ini mitra muslim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saya Fadilita Putri pamit undur diri. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Terus simak program Bincang Medika setiap hari Sabtu mitra muslim jam 8 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.